Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atas nama Farizani Permana, NIM 181200083, dan teman saya Eko Erwin Budianto, NIM 181200073, akan mempresentasikan materi tentang pengupahan. Pengertian upah. Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sumber hukum dan penetapan pengupahan. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 telah ditentukan bahwa karyawan tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Ketentuan lamanya kerja sehari ini penting untuk menghitung upah harian. Vide Pasal 1601 KUH Perdata. Menurut Pasal 1601 KUH Perdata, selanjutnya, jika upah seluruhnya atau sebagian ditetapkan secara lain daripada menurut jangka waktu, maka sebagai upah harian yang diterapkan dalam jumlah uang harus diambil upah rata-rata dari karyawan, atau harus diambil upah yang biasa untuk pekerjaan yang paling sesuai, mengingat sifat, tempat, dan waktu. Sumber hukum pengupahan dalam Islam. Penulis mengutip dari skripsi Muhammad Mustafa yang menjelaskan bentuk upah dari pernyataan Taqiyuddin An-Nabhani yang mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi 1. Upah ajrun musamma, yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan telah dipersyaratkan. Ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan dua belah pihak, dengan upah yang telah ditetapkan tersebut tidak ada unsur paksaan. Kedua, upah ajrun misl, yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja. Jenis-jenis upah. 1. Upah nominal. Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja atau buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja. 2. Upah nyata atau real wage. Upah nyata adalah uang nyata yang benar-benar harus diterima seorang pekerja atau buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut, yang akan tergantung dari besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. 3. Upah hidup. Upah hidup yaitu upah yang diterima pekerja atau buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain. 4. Upah minimum atau minimum wages. Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah. Contoh, gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi
dan atau bupati atau wali kota. Dan setiap tahun kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum. Upah minimum terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota. 2. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Kelima, upah wajar, fair wage. Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja atau buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dewan Pengupahan. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan 1. Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non-struktural yang bersifat tripartit. 2. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. 3. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan. 4. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pasal 2. Dewan Pengupahan terdiri dari A. Dewan Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas. B. Dewan Pengupahan Provinsi yang selanjutnya disebut DPProv. C. Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota yang selanjutnya disebut DPKAP atau DPKO. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Eko Erwin Budianto. Selanjutnya akan saya bawakan untuk pasal ketiga, tapi sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Saya Eko Erwin Budianto, NIM saya 181200073. Selanjutnya adalah pasal ketiga. Di situ ada 3 poin. Yang pertama adalah Depenas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A dibentuk oleh Presiden. DPProv yang kedua adalah DPProv sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B dibentuk oleh Gubernur. Yang poin ketiga itu adalah DPKAP atau DPKO sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota. Selanjutnya adalah konvensi-konvensi internasional yang berkaitan, yaitu ada konvensi ILO nomor 100/1951 tentang pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1959 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Pemburuan Internasional, yaitu nomor 100 mengenai pengupahan bagi pekerja laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, yaitu di dalam Lembaran Negara nomor 171 tahun 1957. Untuk maksud dari konvensi ini adalah yang pertama, istilah pengupahan meliputi upah atau gaji biasa, pokok atau minimum, dan pendapatan tambahan apapun juga
yang harus dibayar secara langsung atau tidak, maupun secara tunai atau dengan barang oleh pengusaha kepada buruh berhubung dengan pekerjaan buruh. Yang kedua adalah istilah pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya merujuk kepada nilai pengupahan yang diadakan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya adalah K95, yaitu Konvensi Perlindungan Upah tahun 1949. Di dalamnya terdapat Konferensi Umum Organisasi Perburuan Internasional setelah diadakan sidang di Jenewa, Swiss di negara Swiss oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuan Internasional, dan setelah bertemu di sisinya yang ke-32 tanggal 8 Juni 1949 dan memutuskan untuk mengadopsi usulan-usulan tertentu tentang perlindungan upah yang merupakan item ke-7 pada agenda sesi dan menetapkan bahwa usulan-usulan ini harus berbentuk sebuah konvensi internasional. Mengadopsi pada hari ini tanggal 1 bulan Juli tahun 1949 konvensi berikut ini yang dapat disebut dengan Konvensi Perlindungan Upah. Yaitu di dalam konvensi ini istilah upah berarti imbalan atau penghasilan bagaimanapun ditentukan atau dihitung bisa dirupakan dalam bentuk uang dan ditetapkan oleh kesepakatan bersama atau oleh undang-undang atau peraturan nasional yang harus dibayarkan dengan berdasarkan kontrak kerja tertulis atau tidak tertulis oleh pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan atau akan dilakukan, atau untuk jasa yang diberikan atau yang akan diberikan. Yang kedua, konvensi ini berlaku untuk semua orang yang kepadanya upah dibayarkan atau bisa dibayarkan. Yang ketiga adalah otoritas berwenang. Otoritas berwenang dapat atau setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan orang-orang yang dipekerjakan terkait secara langsung. Jika ada, mengecualikan pemberlakuan semua atau salah satu ketentuan konvensi ini, kategori orang yang keadaan dan kondisi kerjanya adalah sedemikian rupa, sehingga pemberlakuan semua atau salah satu ketentuan tersebut akan tidak sesuai dan yang tidak diperlukan dalam pekerjaan kasar atau dipekerjakan dalam layanan rumah tangga atau pekerjaan yang sejenis. Yang terakhir adalah setiap anggota harus menyebutkan dalam laporan tahunan pertamanya atas pemberlakuan konvensi ini yang disampaikan berdasarkan pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuan Internasional. Setiap kategori orang yang diusulkannya untuk dikecualikan dan pemberlakuan semua atau sebagian ketentuan dalam konvensi ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan paragraf sebelumnya. Tidak ada anggota yang harus setelah tanggal laporan tahunan pertamanya membuat pengecualian kecuali berkenaan dengan kategori orang yang ditunjukkan demikian. Demikian dari materi yang kelompok kami sampaikan. Berikut adalah daftar pustaka yang bisa kita lihat di dalam video ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.